Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkini berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022. Kali ini akan menyajikan berkenaan dengan penyebab peringkat kita bergeser ketika kita mendaftar di jalur prestasi nilai akademik SMA ya. Banyak pertanyaan yang menanyakan kenapa peringkat kita bisa bergeser ya. Kali ini kita akan sedikit ulas sehingga kalian betul-betul bisa memahami dan bisa menjadi sebagai pembelajaran nanti pada tahapan berikutnya, karena masih ada jalur zonasi untuk SMK, jalur zonasi untuk SMA, dan jalur prestasi nilai akademik untuk SMK di tahap ketiga, keempat, dan kelima. Ya, penyebab peringkat kita bergeser ya, paling tidak ada dua ya. Kenapa peringkat kita bisa bergeser? Yang pertama tentunya adalah ada pemilih baru yang memilih di pilihan SMA yang sama dengan pilihan kita, dan tentu nilai gabungannya lebih tinggi. Jadi kalau di SMA yang kita pilih, kita masih masuk kuota, kemudian ada pendatang baru atau pemilih baru yang memilih di SMA yang kita pilih, dan nilai gabungannya itu lebih tinggi, tentu ini akan menggeser peringkat kita ya. Semakin banyak pemilih baru ya yang nilainya lebih tinggi, nilai gabungannya lebih tinggi dari nilai kita, maka bergeser nilai kita juga akan semakin banyak ya. Nah, tentu ini harus dipahami ya, sehingga mengapa disarankan kalau nilai kita belum safe, kita lebih baik untuk menahan diri untuk tidak mendaftar dulu, memilih di akhir ya. Kalau ada pemilih baru yang memilih di pilihan SMA yang sama dengan pilihan kita dan nilai gabungannya lebih rendah, tentu ini tidak mempengaruhi peringkat kita ya. Ternyata tidak ini saja yang menyebabkan peringkat kita bergeser ya. Yang kedua itu adalah ada pemilih lain ya. Jadi sebenarnya dia bukan pemilih baru, bisa jadi daftarnya lebih dulu dari kita dan dia masuk di kuota pilihan pertama misalkan ya. Tapi ternyata karena adanya pemilih-pemilih baru, pemilih lain ini di pilihan, taruhlah di pilihan pertamanya, dia tergeser ya, atau boleh dikata terlempar dari kuota penerimaan di pilihan sebelumnya, kemudian dia di peringkat di SMA yang sama dengan pilihan kita ya, dan nilai gabungannya lebih tinggi. Nah, tentu ini akan menyebabkan peringkat kita juga akan bergeser ya. Jadi tidak hanya pemilih baru, tapi juga pemilih lain yang sudah lama, tapi karena ada pemilih baru di pilihan sebelumnya dia, menyebabkan dia terlempar dari kuota di pilihannya, sehingga dia di peringkat di SMA yang sama mungkin dengan pilihan kita sekarang, dan nilai gabungannya lebih tinggi, tentu itu akan menyebabkan peringkat kita bergeser. Pertanyaan yang lain adalah bagaimana Bapak untuk bisa melihat seberapa banyak yang memilih? Nah, tentu memang di sistem yang ada, yang diberikan adalah data yang masuk kuota. Yang tidak masuk kuota tidak disajikan. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan seperti itu, tentu kita tidak bisa menjawab seberapa banyak yang memilih di SMA yang sama dengan kita. Tapi tentu itu database-nya ada ya. Cuman tidak untuk di-publish ya. Oke, mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran ya, untuk bisa mengetahui penyebab peringkat kita bergeser, dan bisa kita gunakan modal untuk strategi kita seandainya di tahapan jalur prestasi akademik SMA ini kita masih belum bisa diterima, sehingga kita bisa mengambil strategi nanti untuk jalur-jalur berikutnya, paling tidak peluang kita bisa lebih baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.